Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung atau AML melakukan aksi damai bela Palestina di Tugu Adipura Bandar Lampung pada Sabtu 21 Oktober 2023. Aksi bela Palestina tersebut dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya massa terkumpul di depan Masjid Taqwa Bandar Lampung. Ratusan massa aksi yang berasal dari berbagai daerah di Lampung itu kemudian melakukan long march menuju Tugu Adipura Bandar Lampung. Koordinator lapangan aksi Gunawan Parekisit mengatakan bahwa aksi damai ini merupakan bentuk dukungan moralitas kepada warga Palestina yang saat ini sedang berjuang melawan Zionis Israel. Adapun dalam aksi damai kali ini, massa aksi bakal melakukan sejumlah rangkaian kegiatan. Tak hanya di Bandar Lampung, aksi serupa juga sudah dilakukan tepatnya di Jakarta Pusat pada Jumat lalu 20 Oktober 2023, di mana ratusan orang kembali menggeruduk kantor perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa di MH Tamrin. Para peserta demo menamai kelompok mereka sebagai Massa Aksi Indonesia for Palestine. Mereka sebelumnya telah menggeruduk kantor kedutaan besar Amerika di Jakarta Pusat. Kemudian massa aksi melakukan long march menuju ke kantor perwakilan PBB di Gedung Menara Tamrin, Jakarta Pusat. Ratusan massa aksi itu tiba sekira pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Para peserta didominasi oleh anak muda, baik pria ataupun wanita. Mereka membawa-bawa bendera kebangsaan Palestina, banner persegi panjang dan poster yang bertuliskan kalimat mendukung kemerdekaan Palestina. Di antara kalimat tersebut ada Free Palestine, Stop Calling It a Conflict, It's a Genocide. Ya, Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aksi demo yang dilakukan oleh massa di Tugu Adipura untuk membela kemerdekaan Palestina, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Huri Agusto. Halo, selamat siang Huri. Ya, Huri, bisa dijelaskan terkait dengan aksi demo yang dilakukan oleh massa di Tugu Adipura? Ya, Mutiara dan Tribuners di rumah dapat kami laporkan bahwa baru saja masyarakat atau massa aksi yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Lampung baru saja menggelar aksi di Tugu Adipura dalam rangka aksi membela Palestina untuk merdeka dari penjajahan Zionis Israel. Massa aksi yang berjumlah ratusan orang tersebut melakukan aksi dimulai dari Masjid Taqwa yang berlokasi di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung, dan selanjutnya massa aksi berjalan atau melakukan long march menuju Tugu Adipura. Sesampainya di Tugu Adipura, massa aksi kemudian menyampaikan sejumlah orasi yang menginginkan Palestina untuk merdeka dan juga menginginkan bahwa penjajahan dihapuskan. Dan koordinator aksi, yakni Gunawan Parekisit, mengatakan bahwa aksi mereka tersebut dilandasi atas dasar pesan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Selain itu, juga aksi itu sebagai dukungan moralitas kepada masyarakat Palestina yang saat ini mengalami peperangan atau penjajahan dari Zionis Israel. Mutiara. Ya, untuk massa aksi sendiri ini terdiri dari beberapa profesi kah atau bagaimana, Huri? Apa memang mereka ini komunitas tertentu? Ya, berdasarkan keterangan dari koordinator aksi Gunawan Parekisit bahwa massa aksi ini tidak berasal dari golongan tertentu, melainkan semua unsur masyarakat yang merasa dirinya merasa prihatin atau merasa peduli dengan Palestina. Dan massa aksi ini sendiri berasal dari sejumlah tempat di Lampung atau berasal dari sejumlah daerah di Lampung. Ada yang berasal dari Lampung Utara, Pringsewu, Lampung Tengah, Metro, dan sejumlah daerah lainnya. Mutiara. Ya, untuk aksinya sendiri, aksi demo yang dilakukan di Tugu Adipura, sampai pukul berapa mereka akan melakukan aksinya dan kegiatan apa yang mereka lakukan untuk menutup kegiatan aksi demo?
Oke Mutiara, rangkaian kegiatan dari masa aksi damai bela Palestina ini sendiri berlangsung sejak pukul 10 tadi pagi dengan memulai long march dan berakhir setelah sholat zuhur atau sekira pukul 12.30, di mana masa aksi menyampaikan sesampainya mereka di Tugu Adipura Bandar Lampung, mereka menyampaikan orasi. Setelah menyampaikan orasi, ada juga beberapa orang yang melantunkan sholawat, ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga sejumlah aksi-aksi lainnya. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat goib untuk mendoakan korban dari peperangan atau korban penjajahan di Palestina. Kemudian aksi ditutup dengan sholawat dan juga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dan ditutup dengan masa membubarkan diri setelah melakukan beres-beres atau bersih-bersih di sekitar Tugu Adipura. Dan dalam aksi ini juga terdapat salah seorang masa aksi yang diketahui merupakan seorang wanita parubaya pingsan atau tidak sadarkan diri pada saat aksi tersebut, lantaran wanita tersebut diketahui melakukan kelelahan, diduga kelelahan lantaran melakukan aksi long march sepanjang 1 kilometer, dan diduga dia kelelahan karena kepanasan, dan wanita tersebut telah dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan dibawa oleh ambulan yang berada di Tugu Adipura, Mutiara. Oke, baik. Terima kasih banyak Huri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Huri Agusto terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh masa aksi dalam aksi demo untuk mendukung Palestina. Nah, seperti diketahui bahwasannya masa aksi sendiri ini melakukan beberapa kegiatan, dan salah satunya adalah kegiatan sholat zuhur dan goib yang dilaksanakan pada siang tadi. اللهم أعدك اللهم دمر أعداء الدين وأهلك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذلنا وخذلنا وخذل المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم أعدك اللهم دمر أعداء الدين واهلك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذلنا وخذلنا. الله وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اللهم اهدنا فيمن هديت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Partai umat Muslim terbesar di dunia itu membela Palestina seperti apa sih, Mas Doni? Jadi pertama memang bahwa kita berangkat juga dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita bangsa Indonesia ini mengharamkan namanya penjajahan di atas muka bumi. Islam itu sudah ada, kemudian apalagi di dalam agama, bahwa agama itu menolak adanya pengintimidasian, penjajahan. Nah ini semuanya dalam aspek negara, dalam aspek agama, Israel, Zionis Israel dan sekutunya, kedua-duanya, baik dari aspek kenegaraan, kebangsaan maupun dari agama, mereka melakukan kesalahan-kesalahan keji. Umat Muslim dibantai di sana, anak-anak, orang tua, mujahid-mujahidah kita yang ada di sana dibantai dengan keji. Kalau ini peperangan, mereka juga tidak terlalu keji melakukan seperti ini. Tetapi begitu luar biasa, rumah sakit dibom, warga sipil dibunuh,
pemukiman dihancurkan. Ini yang kita tidak akan bisa diam. Kita tidak memiliki kesempatan untuk hadir di sana. Tapi kita ingin berhujah di hadapan Allah kelak bahwa inilah kita lakukan. Kita ingin bersamai mereka dimanapun tempat kita berada. Untuk itu kami di sini menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebersamaan kami bersama bangsa Palestina, rakyat Palestina, umat Islam yang dihancurkan di sana. Dunia memiliki hidden agenda yang begitu besar. Yaitu apa? Kami mencurigai mereka yang menghancurkan Islam. Untuk itu, kami mengajak seluruh umat Islam di atas muka bumi ini untuk melakukan perlawanan. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa selalu kaum Zionis, orang-orang yang selalu menghinakan Islam ini, masuk dalam surat Al-Baqarah ayat 11 yang selalu saya sampaikan, yang mengatakan mereka wa idza qila lahum la tusidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, jangan kalian mengadakan pengrusakan di atas muka bumi ini, mereka Israel beserta sekutunya justru mengatakan kami sedang mengadakan perbaikan di atas muka bumi ini. Mereka membuat draft perdamaian, draft membuat ada 2 negara di sana yang beribu kota, membuat bahwa seolah-olah Israel itu adalah negara yang sendiri. Padahal tidak, kita bicara dari sejarah. Dari zaman Umar bin Khattab, mereka sudah terusir. Memang ada janji Allah terhadap 3 bangsa Israel. Pertama mereka akan usir, kemudian mereka akan bangkit kembali dengan kekuatan besar, kemudian akan terusir lagi. Pertama sudah, kedua sudah. Kemudian akan mereka membuat kekuatan besar lagi. Dan inilah fase ketiga. Ingat, di fase ketiga inilah fasenya akhir zaman. Ketika kita di akhir zaman ini, kita tidak masih berada di bagian yang mana. Kita tidak bisa menghitung-hitung. Kita sekarang berada di bagian mana setelah kalah kita. Maka untuk itu, kami di sini mengajak semua umat Muslim khususnya untuk melawan penjajahan. Bahkan meminta kepada pemerintahan Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik terhadap Israel. Wajib hukumnya. Kalau tidak, sama saja berarti Indonesia mendukung terorisme, Indonesia mendukung penjajahan, Indonesia mendukung pembantaian terhadap anak-anak kecil, pembantaian terhadap orang tua, pembantaian terhadap keluarga sipil, pembantaian terhadap umat Islam. Ingat, sekali lagi kami tekankan agar pemerintahan Indonesia memutuskan hubungan diplomatik terhadap Israel. Ya, terutama, tapi itu tidak mengatasnamakan. Kalau tergabung orangnya masing-masing silakan. Apalagi terhadap partai-partai apapun. Dan kita tidak dibiayai oleh mereka semua. Kita independen. Dari kita untuk kita. Ya, jadi ingat bahwa tidak ada yang mengatur-ngatur kita di sini, yang menyuplai kita di sini, baik dana. Kalau ada yang mau memberi atau nama pribadi silakan. Dan nanti kita akan buka kantong donasi. Donasi ini pun akan kita berikan penyalurannya kepada yang benar. Tidak ada nanti kepanitiaan kami ini yang donasi dipotong dengan kepanitiaan. Tidak ada. Jadi hasil donasi 100% akan kita sumbangkan. Berapa pun jumlah. Jadi akan ada donasi juga Pak ya? Terakhir Pak, besok juga informasi yang kami dapatkan akan ada aksi serupa di titik ini. Apakah kita akan ikut juga lanjutkan? Kita akan dukung siapapun yang asik bela Palestina, yang melawan kezaliman. Kita tidak boleh membelakanginya. Kita harus membersamainya. Kami juga akan mengajak hari ini yang berkesempatan itu besok hadir. Kenapa tidak? Takbir! Allah! Ya, banyak daripada yang dan ini hasil akan bergelombang. Kami tidak peduli siapa yang ada di sini, siapa yang memimpin di sini, siapa yang jelas ketika ada aksi bela Palestina, kami akan membersamai siapapun itu dia. Kalau kegiatan kita sampai selesai ini apa aja? Insyaallah mulai kita nanti akan sholat zuhur bersama, nanti kita ada zikir, nanti sholat tilawatil, dan kita akan melaksanakan sholat goib. Untuk sholat goib, alhamdulillah kita sudah siapkan ember-ember wudhu banyak,
keran-keran berwudu, dan kita juga bekerjasama dengan pihak-pihak. Bahkan alhamdulillah pihak kepolisian pun mendukung kita, baik dari ketertiban, bahkan memberikan air dan lain sebagainya. Kita akan terus berjilid-jilid. Ya, kita melakukan perlawanan terhadap penjajahan di atas muka bumi. Karenanya, yuk, bangsa yang kucintai, Indonesia yang kucintai, tanah airku yang selama ini tidak ingin ada penjajahan di muka bumi ini. Kita belajar pada sejarah, kita pernah dijajah. Dengan darah, air mata, harta, bahkan nyawa kita melawan. Ini ada saudara-saudara kita yang sedang melakukan penjajahan dan pembantaian di Palestina. Mari kita bantu dengan sekuat tenaga, putuskan hubungan diplomatik terhadap Israel. Palestina, berikanlah kekuatan. Kami asali nanti kami mohon kesempatannya untuk mengulangi kita salat zuhur bersama. Kemudian juga Sayyidina Muhammadin al-Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sayyidina Muhammadin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur al-muslimina fi Palestin. Allahumma a'daq Allahumma dammi a'da' ad-din wa ahlik a'da' ad-din. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa khzul man khadana wa khadalana wa khazal al-mu'minin fi Palestin. Allahumma hdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma. Allahumma hdina. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kami asali nanti kami mohon kesempatannya untuk mengulangi kita salat zuhur bersama. Kemudian juga kami asali nanti kami mohon kesempatannya untuk mengulangi kita salat zuhur bersama. Kemudian juga muslimin fi Palestin. Allahumma a'daq Allahumma dammi a'da' ad-din wa ahlik a'da' ad-din. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa khzul man khadana wa khazalana. Allah وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما. اللهم اهدنا فيمن هديت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Partai umat Muslim terbesar di dunia itu membela Palestina seperti apa sih, Mas Doi? Jadi pertama memang bahwa kita berangkat juga dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita bangsa Indonesia ini mengharamkan namanya penjajahan di atas muka bumi. Di Preambul sudah ada, kemudian apalagi di dalam agama bahwa agama itu menolak adanya pengintimidasian, penjajahan. Nah ini semuanya dalam aspek negara, dalam aspek agama
Israel, Zionis Israel dan sekutunya, kedua-duanya, baik dari aspek kenegaraan, kebangsaan maupun dari agama, mereka melakukan kesalahan-kesalahan begitu keji. Umat Muslim dibantai di sana, anak-anak, orang tua, mujahid-mujahidah kita yang ada di sana dibantai dengan keji. Kalau ini peperangan, mereka juga tidak terlalu keji melakukan seperti ini.